Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di saat sekarang ini kita tahu ya bahwa kita dianjurkan untuk stay at home, di rumah saja dengan berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, ini untuk dalam rangka kita terus ya menjaga bagaimana agar kita tetap sehat, agar kita menjauhi segala macam kebahayaan yang ada kalau kita tetap keluar. Nah, pertanyaannya di sini kan, hal yajuzu iqlaqul masajid wa ta'liqu shalawatil jam'i wal jama'at shalawatil jum'i wal jama'ati fiha khaufan min intisyaril wabah. Apakah boleh menutup masjid dan memindahkan sholat Jumat dan sholat jamaah di dalam masjid itu sebagai khaufan, karena takut dari menyebarnya wabah? Pertanyaan ini mungkin masih terngiang-ngiang di kita, kenapa kok masjid ditutup, ada yang sedih dan lain sebagainya. Apakah boleh sebenarnya menutup masjid dan memindahkan sholat Jumat dan jamaah itu di rumah ya, karena khawatir takut akan menyebarnya wabah ya. Kita lihat dari Markazul Azhar Al-Alami lil Fatwa Al-Elektroniyah ya. Jadi dari fatwa dari Markaz Al-Azhar ya, Al-Alami itu berarti global ya, untuk fatwa elektronik ya. Ini sebenarnya dari Al-Azhar. Kita lihat ya. Jadi sesungguhnya sholat Jum'ah dan sholat jamaah di masjid itu adalah syiar. Syiar, tapi bukan hanya syiar tentang agama saja, tapi syiar ta'abudiyah, syiar yang bernilai ibadah ya, itu ya, yang mana Allah memerintahkannya ya untuk terang-terangan melakukannya dan terang-terangan juga untuk memuliakannya ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Akan tetapi kita lihat juga wa ma'ahamiyati iqamati hadhihi sya'air wa ilaniha ya, bersamaan dengan pentingnya mendirikan atau melakukan syiar-syiar ini dan terus terang atau melakukannya secara terang-terangan ya, illa, kecuali ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan untuk kaum muslimin ya, itu melakukan sholat di rumah ketika terjadi bahaya atau terjadi kesulitan dengan sebab hujan ya, atau dingin yang sangat dingin, atau angin ya. Jadi kalau ada beberapa faktor itu, hujan, dingin, angin, yang itu sangat memberatkan ya, maka Rasulullah SAW mensyariatkan boleh sholat di rumah. Kita lihat dari diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, bahwa ketika terjadi suatu malam yang itu dingin, ada angin, ada hujan, maka beliau berkata di akhir panggilan azannya, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal, summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan muadzin jika ada malam yang dingin, jika ada hujan dalam perjalanan, untuk berkata dalam azannya itu ala sallu fi rihalikum ya, hadis riwayat Imam Muslim. Maka tidak ada keraguan bahwa menyebarnya wabah ini aula, afdol ya, itu lebih utama untuk dijaga daripada beberapa sebab yang di atas sebutkan tadi. Dari sebab, dari tinjau dari bahaya yang besar dan mengkhawatirkan ya bagi jiwa manusia dan keselamatan jiwa manusia itu sendiri. Nah, al-amru alladzi ja'al at-tarakhus, ya, ini sebuah urusan yang mana menjadikan rukhsah ya untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah
di masjid-masjid. Kenapa? Ketika merebaknya, masuknya, menyebarnya apa? Wabah, dan terjadi ya, itu adalah sebuah urusan atau sebuah sesuatu yang diterima secara akal dan fikih. Jadi jangan khawatir para teman-teman sekalian ya, ketika masjid ditutup ya, ini kan sementara sifatnya. Yang kedua, memindahkan sholat Jumat dan sholat jamaah itu di rumah ya, itu sebenarnya bisa diterima dari sudut pandang akal, bisa diterima juga dari sudut pandang fikih ya. Itu tadi ya, bisa diterima, bisa. Jadi jangan ngeyel ya. Akan tetapi hal taqtasiru ar-rukhsatu 'alal bala'i alladhi waqa'a bil fi'li am tajuzu al-musara'ah ila al-asalib al-ikhtiraziyah wal wiqaiyah liman'i intishari al-virus. Ini menjadi perdebatan dalam ahli fikih. Kita harus lihat secara jeli. Apakah boleh menggunakan rukhsah atau keringanan, yaitu tadi awalnya di masjid kita pindahkan ke rumah ya, ketika ada wabah ya, yang memang nyata ya, nyata waqa'a fil fi'li, itu benar-benar nyata di depan mata ya. Atau boleh ya, kalau kita kemudian mengambil rukhsah itu, tetapi itu hanya sebagai bentuk wanti-wanti penjagaan ya, sarana untuk pencegahan ya daripada wabah itu. Ya, ini kan menjadi dua hal yang berbeda. Artinya kalau waqa'a bil fi'li itu sudah benar-benar terjadi, wah sudah nyata di depan mata bahayanya, nah, kita boleh ngambil rukhsah. Tapi bolehkah kita ngambil rukhsah itu kalau memang belum terjadi secara nyata, tapi menurut dugaan yang kuat bahwa itu akan terjadi ya di sekitar kita kalau kita tetap melakukan hal yang seperti biasa. Nah itu ya, dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita lihat, wahuna tarah al-fuqaha su'ala hauli qaidatin fikhiyatin ya. Jadi para ahli fikih itu mengeluarkan pertanyaan ya, yang memuat atau berkenaan dengan kaidah fikih ya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita ya. Nggak apa-apa kita belajar kaidah fikih ya. Nah, yang belum ngerti nanti yang mudah-mudahan bisa ngerti ya. Kita analisa sedikit agak lebih dalam ya. Hal al-mutawaqi' kal waqi' aula. Apakah al-mutawaqi' ya, sesuatu yang belum terjadi tapi menurut dugaan, menurut para ahli ini bisa terjadi ya, mendekati kejadian ya, itu apakah sama dengan sudah terjadi? Itu menjadi pertanyaan ya. Apakah misalnya terjadinya di Jakarta wabahnya, kita sekarang di jauh luar pulau di Kalimantan misalnya, di Jakarta sudah terjadi. Nah apakah kita di Kalimantan ini boleh menganggapnya itu sebagai sudah terjadi? Nah padahal belum, tapi sebagai pencegahan kita menggunakan protap ya, yang sesuai yang digunakan di Jakarta. Nah ini menjadi perdebatan para ahli fikih, tapi kita lihat wal qaul ar-rajih alladhi i'tamadahu al-muhaqqiqun, dan ya pendapat yang rajih, yang diutamakan, yang disepakati, yang dipegang lah ya. Nantinya yang lebih utama, yang mana itu disandarkan atau para ahli itu bersandar padanya, innal mutawaqqi al-qariba kalwaqi'i, innal mutawaqi' al-qariba kalwaqi'i. Sesungguhnya sesuatu yang mutawaqi' dan itu sangat dekat sekali untuk mendekati waqi', itu seperti kedudukannya adalah seperti waqi' ya. Idz ma qaraba syai' ukhidha hukmuhu ya. Jika sesuatu mendekati sesuatu, maka diambil hukumnya. Nah ini bagus sekali nih. Idz ma qaraba syai' ya, idma qaraba syai'a ukhidha hukmuhu. Jika sesuatu, ma-nya ini masyai' ya, jika sesuatu itu mendekati suatu hal, mendekati suatu fenomena, maka diambil ukhidha hukmuhu, maka diambil hukumnya adalah sesuai yang sudah terjadi itu, yang sesuatu yang fenomena itu. Meskipun mendekatinya qorib, dekat, tapi belum terjadi, tapi sangat dekat sekali, maka dianggap sebagai
al-waqi' atau diambil hukumnya sesuai yang terjadi itu. Itu kita lihat nanti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair lil Imam As-Subki ya, juz 1 halaman 98. Nah, maka kesimpulannya bagaimana? Maka jika sudah jelas ya, menurut berbagai segi yang khusus, saran-saran himbauan yang secara resmi ya, yang itu adanya ancaman pandemi ini bagi kehidupan manusia ya, maka boleh kita mengambil suatu sarana, suatu sistem ya, yang itu sebagai pencegahan, yang mana itu untuk melarang atau mencegah penyebaran wabah tersebut, bima fidzalika, yang mana itu mencakup salah satunya saja adalah menutup masjid-masjid dan memindahkan sholat Jumat dan jamaah di dalamnya. Maka ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat, menjadi renungan untuk kita semua. Oh, ternyata ada landasan hukumnya. Bukan berarti menutup masjid kemudian wah ini sangat berbahaya dan lain sebagainya. Ini ada landasan hukumnya dan para ulama dalam fatwa ini sudah menjelaskan secara gamblang. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.